Lukisan anak Gaza kisahkan luka perang. Hong Kong peringati 29 tahun kembali ke Tiongkok. Mantan pelatih Korsel dilarang masuk kafe. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali mengalami erupsi. Semburan lava pijar mengalir di sepanjang lereng gunung dan menciptakan pemandangan menakjubkan di gunung api paling aktif di Eropa tersebut. Rekaman video memperlihatkan aliran lava berwarna oranye terang meluncur menuruni lereng Gunung Etna, baik dari pengambilan gambar di darat maupun menggunakan drone. Sejumlah pendaki juga terlihat berada di kawasan sekitar aliran lava untuk menyaksikan fenomena alam tersebut dari jarak yang dinilai aman. Erupsi ini merupakan bagian dari fase aktivitas vulkanik yang telah berlangsung sejak Juni lalu. Pada akhir Juni, sebuah lubang erupsi baru terbuka di dekat kawah puncak Voragine, memicu aliran lava yang menyebar di bagian atas lereng gunung. Para ahli terus memantau aktivitas gunung api ini, termasuk letusan kecil yang terjadi secara berkala serta semburan abu vulkanik. Pada Jumat lalu, Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia melaporkan bahwa lava mulai mengalir dari sisi timur Gunung Etna. Gunung Etna dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung ini memasuki fase erupsi baru sejak 1 Januari 2026, saat lava mulai keluar dari retakan di kawasan Valle del Bove. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Italia selama beberapa minggu terakhir memicu lonjakan panggilan ke layanan medis darurat di kota Milan. Pihak Pusat Operasi Darurat Metropolitan Milan menyatakan kasus serangan panas, pingsan dan gangguan kesehatan akibat suhu tinggi terus meningkat. Rekaman menunjukkan petugas di Pusat Operasi Darurat Metropolitan Milan mengordinasikan pengiriman ambulans serta memantau berbagai laporan kejadian di seluruh kota. Manajer klinis Soru Metropolitana, Paola Manzoni, mengatakan gelombang panas menyebabkan peningkatan jumlah panggilan ke layanan darurat hingga 20%. Bahkan pada pekan lalu lonjakannya mencapai 30% dibandingkan dengan kondisi normal. L'ondata di calore di queste settimane ha portato un incremento delle chiamate al 118 ovviamente, con delle richieste appunto per colpi di calore piuttosto che per malesseri, malori eccetera, probabilmente legati appunto al calore stesso, e abbiamo avuto un impatto che è intorno al 15-20%. Il picco più importante l'abbiamo avuto domenica, quando le chiamate sono aumentate di circa il 30% questa domenica scorsa. Manzoni menjelaskan pihaknya kini secara rutin mempersiapkan layanan menghadapi gelombang panas berkepanjangan. Menurutnya kondisi tersebut kini menjadi bagian dari perencanaan operasional karena diperkirakan akan terus berulang. Ia menambahkan pekerja luar ruangan seperti pekerja konstruksi, pertanian, dan gudang menjadi kelompok yang paling beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat suhu tinggi, meskipun pemerintah daerah telah membatasi aktivitas kerja pada jam-jam terpanas. Menurut Manzoni, pasien mengalami beragam gejala mulai dari pingsan sementara, detak jantung cepat, demam tinggi hingga peningkatan suhu tubuh yang memerlukan penanganan intensif. Dalam beberapa minggu terakhir, Eropa dilanda gelombang panas yang memecahkan rekor. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan lebih dari 1.300 kematian tambahan tercatat sejak 21 Juni. Sejumlah negara Eropa juga telah menerapkan peringatan panas, menutup sekolah, membatasi pekerjaan luar ruangan, serta mengimbau masyarakat untuk melindungi kelompok rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan angkutan barang mengantri di perbatasan Romania dan juga Bulgaria setelah pembatasan lalu lintas diberlakukan bagi truk berat akibat gelombang panas ekstrim. Kebijakan yang juga diterapkan untuk melindungi permukaan jalan dari kerusakan akibat suhu tinggi itu memicu gangguan distribusi dan menyebabkan para supir harus menunggu berjam-jam di tengah cuaca terik.
Rekaman yang diambil pada Selasa 30 Juni 2026 menunjukkan barisan panjang truk di area penampungan sementara di kota Ruse, Bulgaria dan Giurgiu, Romania. Petugas kepolisian terlihat menghentikan kendaraan berat agar tidak melintas pada jam-jam dengan suhu tertinggi. Sejumlah sopir menyebut pembatasan ini menyulitkan jadwal pengiriman karena mereka harus memenuhi waktu muat dan bongkar yang telah ditetapkan. Kondisi menjadi lebih berat karena mesin tidak bisa terus dinyalakan untuk menjaga pendingin udara di dalam kabin. Seorang sopir menyatakan, lalu lintas barang praktis terhenti karena pembatasan berlangsung hingga malam hari di kedua negara. Para pengemudi juga mengaku kesulitan menjaga kondisi tubuh di tengah panas menyengat. Romania dan Bulgaria memang secara berkala memberlakukan pembatasan operasional bagi kendaraan berat saat gelombang panas terjadi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan aspal dan infrastruktur jalan akibat beban berat dan suhu ekstrim. Gangguan ini terjadi saat Eropa Tenggara tengah dilanda gelombang panas intens dengan suhu di sejumlah wilayah Romania dan Bulgaria mendekati atau melampaui 40 derajat Celcius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjuk rasa menggelar aksi di King Williamstown, Afrika Selatan dengan menuntut penutupan toko-toko milik warga negara asing. Tentunya aksi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan terkait isu imigrasi dan lapangan pekerjaan di negara tersebut. Rekaman video memperlihatkan massa berbaris sambil membawa bendera Afrika Selatan dan meneriakkan berbagai slogan. Mereka mendatangi sejumlah pertokoan milik warga asing dan meminta agar usaha tersebut ditutup sementara. Penyelenggara aksi menegaskan demonstrasi dilakukan secara damai. Namun mereka tetap bersikeras agar toko-toko milik warga negara asing ditutup dan meminta aparat membantu menegakkan aturan imigrasi. We're so fortunate today that our march is going to be joined by the SAPS that are here to make it a point that there are no such violent acts that are going to be part of this program. We're not going to hurt anyone. We're not going to shut down any shop, but all the foreign national folks want them closed. We have no compromise around that. Di sisi lain, sejumlah penyewa toko mengaku ikut terdampak aksi tersebut meski mereka merupakan warga Afrika Selatan. Mereka menilai penutupan toko mengancam pendapatan dan menambah beban di tengah tingginya angka pengangguran. Presiden Cyril Ramaphosa sebelumnya mengecam berbagai aksi yang menargetkan warga asing. Pemerintah menegaskan penanganan kejahatan harus dilakukan melalui penegakan hukum dan bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran mulai melakukan persiapan untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran. Tentunya upacara pemakaman dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dan akan digelar di sejumlah kota di Iran serta Irak. Rekaman yang dirilis kantor berita Tasnim menunjukkan berbagai persiapan di kawasan Masjid Agung Teheran. Truk dan alat berat terlihat digerakkan untuk menata area yang akan jadi salah satu titik utama prosesi penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Sebuah panggung besar juga telah disiapkan untuk penempatan jenazah selama rangkaian upacara berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Iran, Ali Akbar Porojamshidian menyatakan, prosesi pemakaman akan digelar di sejumlah kota di Iran dan Irak. Setelah rangkaian upacara selesai, jenazah Khamenei akan dibawa ke kota Mashhad untuk dimakamkan di kompleks makam Imam Reza pada 8 Juli mendatang. Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan awal yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat saat konflik dengan Iran meletus. Sementara itu, Mojtaba Khamenei telah ditunjuk sebagai penerus untuk memimpin Republik Islam Iran. Di tengah berlangsungnya proses transisi kepemimpinan, Iran dan Amerika Serikat sebelumnya juga menyepakati memorandum kesepahaman yang memberikan waktu 60 hari untuk merampungkan kesepakatan damai yang lebih komprehensif. Pemerintah Iran memperkirakan ribuan warga akan mengikuti rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang menjadi salah satu prosesi kenegaraan terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Venezuela yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi besar pekan lalu kini masih bertahan di kamp-kamp pengungsian sementara di ibu kota Caracas. Sementara tim penyelamat terus melakukan pencarian korban, banyak penyintas masih menunggu kepastian terkait mengenai kondisi rumah mereka yang rusak akibat bencana. Sebuah kamp pengungsian didirikan di Taman Francisco Miranda, Caracas untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa.
Puluhan tenda berdiri di kawasan taman menjadi tempat berlindung sementara bagi keluarga-keluarga yang terdampak bencana. Sukarelawan dan lembaga pemerintah terus menyalurkan bantuan berupa makanan, air minum, pakaian, layanan kesehatan, serta kebutuhan kebersihan bagi para penyintas. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah La Guaira yang menjadi salah satu daerah paling parah terdampak gempa. Di kamp pengungsian, setiap keluarga didata melalui sensus sebelum ditempatkan di tenda sesuai kebutuhan masing-masing. Para relawan mengaku berupaya memaksimalkan fasilitas yang tersedia untuk menampung seluruh korban yang terus bertambah. Meski telah mendapatkan bantuan dasar, banyak pengungsi masih diliputi ketidakpastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka. Sejumlah bangunan yang rusak belum menjalani pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah masih layak ditempati atau harus dikosongkan secara permanen. Kondisi ini membuat banyak warga terpaksa menunggu di pengungsian sambil menantikan keputusan dari otoritas setempat. Hingga saat ini jumlah korban tewas akibat gempa di Venezuela dilaporkan meningkat menjadi 1.943 orang, dengan lebih dari 10.000 orang mengalami luka-luka. Tim pencarian dan penyelamatan masih terus bekerja untuk menemukan korban yang hilang di sejumlah wilayah terdampak. Sementara itu, laporan media dan organisasi kemanusiaan menyebutkan puluhan ribu orang masih belum ditemukan, meski pemerintah belum merilis data resmi terbaru terkait jumlah korban hilang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam kota Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Tentunya serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan tenda-tenda yang digunakan oleh keluarga pengungsi. Rekaman video menunjukkan bangunan yang hancur, tenda pengungsi yang rusak, serta kawah besar di lokasi kejadian. Warga terlihat berusaha menyelamatkan dan mencari barang-barang mereka di tengah timbunan puing. Salah satu warga pengungsi mengatakan mereka menerima perintah evakuasi pada malam hari dan hanya memiliki waktu singkat untuk meninggalkan lokasi. Menurut keterangan warga, serangan terjadi beberapa menit setelah evakuasi dilakukan. فجأة اتصل المخابرات علينا وقالوا نخلي المنطقة. فيش 10 دقائق يا دوب طلعنا ما طلعناش بشيء. كل أغراضنا زي دفنت في الأرض. طلعنا وبعد 10 دقائق ضربوا ضرب جامد، ضرب يعني هز زلزال عملت كده. ما ظلش لنا شيء، كله دفنوه، كله دمار، نص الدار هذه راحت. الخيم كله اندفن، كله راح، يعني ايش في لنا ما طلعناش بشيء. Kekuatan ledakan disebut sangat besar hingga terasa seperti gempa dan mengubur seluruh harta benda yang mereka miliki. Media lokal juga melaporkan peningkatan operasi militer Israel di sejumlah wilayah lain di Gaza, termasuk Khan Yunis, Rafah, dan kota Gaza. Operasi tersebut dilaporkan meliputi penembakan artileri, penghancuran bangunan, serta serangan ke kawasan permukiman yang memicu gelombang pengungsian baru. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan 8 orang tewas dan 26 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Seluruh korban disebut telah mendapatkan penanganan di rumah sakit yang beroperasi di wilayah Gaza. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza masih menjadi perhatian dunia internasional di tengah berlanjutnya ketegangan dan juga operasi militer di sejumlah wilayah enklave tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pameran seni bertajuk Gaza Tell Its Story in Colors resmi dibuka di kota Gaza. Pameran ini juga menampilkan 150 lukisan karya anak-anak yang mengisahkan pahitnya hidup di tengah perang, pengungsian, kelaparan, hingga kehidupan di antara reruntuhan. Pengunjung tampak memadati ruang pameran untuk menyaksikan beragam lukisan dan karya seni yang menghiasi dinding gedung. Sejumlah anak juga terlihat melukis langsung di lokasi pameran. Salah satu peserta pameran, Ferial Halas, menyebut pameran ini menjadi bahasa visual yang menyampaikan tragedi dan perjuangan rakyat Palestina kepada dunia, khususnya masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat. Koordinator pameran Muhammad Zakot menjelaskan pameran ini merupakan pameran pertama yang diselenggarakan oleh Dar Al-Kalima University di jalur Gaza setelah lebih dari 2,5 tahun konflik. استهداف أكثر من 20 فنان وفنانة في قطاع غزة. كل فنان اتبع على نظام مجموعات من الأعمال الفنية. تم استهداف أكثر من 650 طفل في جميع قطاع غزة. أصدر عن إنتاجها أكثر من 650 عمل فني. تم اختيار ما يقارب 150 عمل اللي هو معروضين حاليا في المعرض. Seniman Marwan Nasar menambahkan, pameran juga menampilkan patung dan berbagai karya yang dibuat dari material sederhana, termasuk puing-puing bangunan yang hancur akibat perang. Menurutnya, anak-anak mengubah sisa reruntuhan menjadi karya seni yang menceritakan pengalaman mereka selama konflik.
Senada dengan itu, pengajar seni Ruba Al-Shakni menyatakan setiap karya merekam kehidupan warga Gaza, mulai dari kelaparan, pengungsian, hingga berbagai cara bertahan hidup di tengah kondisi perang yang berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, warga kota Frun di Lebanon Selatan mulai kembali ke kampung halaman mereka setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Meski demikian, mereka harus menghadapi kenyataan pahit berupa kerusakan parah pada rumah dan fasilitas umum akibat konflik berkepanjangan. Rekaman video menunjukkan kondisi kota Frun yang masih dipenuhi bangunan rusak dan jalanan yang sepi aktivitas. Sejumlah warga terlihat mulai kembali dan berupaya menata kehidupan mereka di tengah keterbatasan fasilitas yang masih tersisa. Sementara itu, sebuah sekolah di kota tersebut diubah menjadi tempat penampungan sementara bagi warga yang belum dapat kembali ke rumah masing-masing. Wali Kota Frun Hasan Bazi mengatakan, warga dan pemerintah setempat telah berhasil memperbaiki puluhan rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Namun bagi warga yang rumahnya hancur atau belum dapat diperbaiki, sekolah masih jadi tempat tinggal sementara. Bazi juga menegaskan bahwa tentara Lebanon tetap berada di kota itu sebelum, selama, dan setelah konflik berlangsung. Wali Kota Frun membantah klaim Israel yang menyebut kota tersebut berada di bawah kendali Israel atau masuk dalam rencana zona percontohan keamanan. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan Israel akan mulai ditarik dari sejumlah wilayah di Lebanon Selatan sesuai kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mengatur penempatan pasukan Lebanon di wilayah tertentu dan penarikan pasukan Israel secara bertahap setelah area tersebut dinyatakan aman dari kehadiran Hizbullah. Namun Hizbullah menolak kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai bentuk penghinaan, serta memperingatkan risiko konflik internal jika pelucutan senjata dilakukan secara paksa. Meski gencatan senjata memberikan harapan baru bagi warga Lebanon Selatan, proses pemulihan dan implementasi kesepakatan keamanan masih jadi tantangan besar bagi seluruh pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Hong Kong peringati 29 tahun kembali ke Tiongkok. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah Tiongkok menyambut baik keputusan Amerika Serikat untuk mencabut sebagian sanksi terhadap Iran. Beijing berharap Washington dan juga Teheran dapat melanjutkan negosiasi serta mencapai solusi politik atas isu nuklir Iran. Dalam konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyatakan harapannya agar Amerika Serikat dan Iran dapat mengimplementasikan nota kesepahaman yang telah ditandatangani dan terus memajukan proses perundingan. 中方一贯主张对伊朗的单边制裁应该早日解除，希望美伊双方共同落实好已经签署的谅解备忘录，继续推进谈判，推动伊朗问题早日实现全面政治解决。 Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni yang memberikan batas waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan final. Meski demikian, kedua negara masih saling menuduh melanggar gencatan senjata yang rapuh menjelang rencana pembicaraan di Doha. Dalam kesempatan yang sama, Guo Jiakun juga menanggapi laporan mengenai dua warga negara Jepang yang disebut ditahan di kota Dalian terkait ekspor logam tanah jarang. Ia tidak mengonfirmasi informasi tersebut dan juga menyalahkan sikap Jepang terhadap isu Taiwan sebagai penyebab memburuknya hubungan kedua negara. Guo selain itu memperingatkan Paraguay dan juga Honduras agar tetap berpegang pada prinsip satu Tiongkok. Menurutnya, negara-negara tersebut perlu menghormati kepentingan inti Tiongkok dan mengambil langkah yang mendukung hubungan diplomatik dengan Beijing. Tiongkok menegaskan Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan prinsip satu Tiongkok. Sementara itu, Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing meskipun hingga kini belum pernah secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Hong Kong memperingati hari jadi ke-29 pengembalian kedaulatan dari Inggris kepada Tiongkok dengan upacara pengibaran bendera dan perayaan resmi. Pemerintah bahkan setempat menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan nasional serta melanjutkan pembangunan daerah. Upacara pengibaran bendera digelar di Golden Bauhinia Square. Bendera Tiongkok dan Hong Kong dikibarkan diiringi penampilan band militer yang disaksikan para pejabat pemerintah serta anggota angkatan bersenjata. Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan perayaan resmi yang dilaksanakan di Hong Kong Convention and Exhibition Center. Sementara itu, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee menyampaikan pidato dalam peringatan tersebut. 中華人民共和國政治制度嘅最高原則係中國共產黨領導。香港特區根據憲法設立，保持原有嘅資本主義制度同埋生活方式。 Dalam pidatonya, John Lee juga menyatakan pemerintah tengah mempercepat penyusunan rencana 5 tahun Hong Kong yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan ekonomi dan sosial di masa mendatang. Menurutnya, rencana tersebut mencerminkan filosofi pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendukung pertumbuhan Hong Kong secara berkelanjutan. Hong Kong resmi dikembalikan dari Inggris kepada Tiongkok pada 1 Juli 1997 setelah lebih dari 150 tahun berada di bawah pemerintahan Inggris. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat dan Israel menandatangani perjanjian yang mengalokasikan lahan untuk pembangunan kompleks kedutaan besar Amerika Serikat secara permanen di Yerusalem. Kesepakatan ini disebut sebagai penegasan hubungan strategis kedua negara sekaligus memperkuat pengakuan Washington terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Upacara penandatanganan berlangsung di Yerusalem dan dihadiri Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee, serta sejumlah pejabat dari kedua negara. Dalam sambutannya, Gideon Saar menyatakan perjanjian tersebut bukan sekedar pengalihan lahan, melainkan bentuk pengakuan terhadap ikatan sejarah dan kemitraan yang erat antara Israel dan Amerika Serikat. Agreement is more than a transfer of land. It is a statement that recognizes history and a statement about building the future. Israel is the most important strategic asset of the United States in the Middle East. Former U.S. Secretary of State Alexander Haig described Israel as the largest American aircraft carrier in the world that cannot be sunk. He was right, for both of our sakes. Just as the United States is indispensable to Israel, Israel is indispensable to the United States and its interests in this part of the world. And this agreement is just another clear message to our enemies. The bond between Israel and the United States is stronger than ever, stronger than any threat. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee menyatakan kompleks kedutaan permanen akan semakin memperkuat pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Huckabee menyebut keputusan tersebut bersifat tidak dapat dibatalkan. Ia juga menegaskan kembali bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel termasuk dalam menghadapi ancaman dari Iran dan Hizbullah. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah Israel pada Maret 2026 yang mengalokasikan lahan di kompleks Allenby untuk kedutaan permanen Amerika Serikat. Langkah tersebut melanjutkan kebijakan Washington yang pada tahun 2018 memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem setelah mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel. Meski demikian, status Yerusalem masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel dan Palestina. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menggelar sidang khusus membahas situasi terkini di Timur Tengah. Sejumlah negara menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang dinilai dapat menghambat proses perdamaian Israel-Palestina. Dalam sidang yang digelar di markas besar PBB di New York, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan proyek pembangunan E1 mengancam terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Menurutnya, rencana tersebut akan memperluas kontrol Israel atas wilayah Palestina dan mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara. Rusia turut menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan permukiman Israel. Perwakilan Rusia di PBB menilai perluasan pemukiman dan perubahan status hukum di sejumlah wilayah tepi barat
bertentangan dengan kesepakatan Oslo dan hukum internasional. Inggris juga menyatakan keprihatinan atas perkembangan di tepi barat. Perwakilan Inggris menilai langkah-langkah tersebut berisiko merusak upaya perdamaian dan mendesak semua pihak memenuhi komitmen mereka sesuai resolusi PBB. Di sisi lain, Amerika Serikat menyalahkan Hamas atas keberlanjutan ketegangan di kawasan. Wakil Amerika Serikat menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi bagian penting dari rencana perdamaian yang diusung pemerintah Presiden Donald Trump. Proyek Ewan sendiri mencanangkan pembangunan sekitar 3.400 unit rumah bagi pemukiman Israel, di antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim. Para pengkritik menilai proyek ini dapat memisahkan sebagian besar tepi barat dari Yerusalem Timur dan memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina di masa depan. Perdebatan di Dewan Keamanan PBB kembali menegaskan perbedaan pandangan antar negara terkait konflik Israel-Palestina di tengah keberlanjutan upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sorakan USA menggema saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di negara bagian North Dakota dalam kunjungan resminya pada Rabu setempat. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 pada 4 Juli mendatang. Trump datang menggunakan kereta khusus yang dibalut motif bendera Amerika Serikat. Setibanya di lokasi, ia langsung menyapa para pendukung yang telah memadati area kedatangan. Sebelumnya, iring-iringan kendaraan presiden juga mendapat pengawalan pasukan berkuda, menambah atraktif prosesi penyambutan kepala negara tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau Theodore Roosevelt Presidential Library, yang akan menjadi salah satu pusat peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat. Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 pada 4 Juli mendatang akan diisi dengan berbagai rangkaian acara di seluruh negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya menggunakan pesawat Air Force One baru yang juga merupakan hibah dari Qatar. Sebelum lepas landas dari Washington DC, Trump juga memuji kualitas pesawat tersebut. Di hadapan wartawan, Trump menyebut pesawat Boeing 747 itu sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dibangun. Menurutnya, pesawat tersebut memiliki spesifikasi yang sangat tinggi dan akan sulit ditandingi. Trump menjelaskan pesawat itu dipinjamkan oleh Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, untuk digunakan sementara hingga pesawat Air Force One baru milik pemerintah Amerika Serikat selesai diproduksi. Pesawat senilai sekitar $400 juta Amerika Serikat itu telah dimodifikasi agar memenuhi standar keamanan Presiden Amerika Serikat. Tampilannya juga berbeda dari Air Force One sebelumnya, dengan bagian bawah berwarna biru tua serta garis merah dan emas. Penerbangan perdana pesawat ini membawa Trump menuju North Dakota untuk mengunjungi Theodore Roosevelt Presidential Library dalam rangkaian persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia kembali melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuduh Kiev tidak memiliki keinginan nyata untuk mencapai perdamaian dalam konflik yang masih berlangsung. Mengawali konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengundang 21 mahasiswa di Starobilsk yang juga menurut Moskow tewas akibat serangan Ukraina. Zakharova menegaskan Rusia hanya akan berunding dengan pihak yang dinilai memiliki pendekatan konstruktif. Ia menolak segala bentuk tekanan, ancaman maupun ultimatum dalam proses perundingan. Selain itu, Rusia menuduh negara-negara barat terus mendorong Kiev untuk melanjutkan konflik melalui dukungan militer dan politik sehingga memperkecil peluang tercapainya penyelesaian damai. Dalam kesempatan yang sama, Zakharova mengatakan Rusia menyebut upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung proses penyelesaian konflik. Namun hingga kini belum ada perubahan posisi resmi dari Washington yang disampaikan melalui jalur diplomatik bilateral. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street di London. Pertemuan ini juga menjadi sorotan di tengah spekulasi bahwa Starmer berminat menjadi penerus Rutte di NATO pada masa mendatang. Rekaman video menunjukkan Mark Rutte menyapa Larry the Cat, kucing yang dikenal sebagai Chief Mouser atau pemburu tikus resmi di Downing Street.
Larry telah menjadi penghuni tetap kediaman resmi Perdana Menteri Inggris dan menyaksikan pergantian 6 Perdana Menteri selama bertugas. Setelah momen tersebut, Rutte melanjutkan pertemuan dengan Keir Starmer di Downing Street. Pertemuan ini menarik perhatian publik di tengah beredarnya spekulasi mengenai masa depan politik Starmer setelah mengumumkan pengunduran diri pekan lalu. Saat keduanya bertemu, sejumlah wartawan terdengar melontarkan pertanyaan terkait kemungkinan Starmer mengincar posisi Sekretaris Jenderal NATO di masa depan. Media Inggris melaporkan nama Starmer mulai dikaitkan dengan suksesi kepemimpinan NATO pada tahun 2028. Hal itu muncul setelah Starmer mengumumkan pengunduran diri pekan lalu, namun tetap menjabat hingga partai berhasil menentukan penggantinya. Di tengah spekulasi tersebut, kebijakan pertahanan Inggris juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai posisi Starmer di NATO dapat mempengaruhi arah hubungan aliansi dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengkritik Inggris terkait kontribusi pertahanan dan dukungan terhadap kebijakan luar negeri Washington. Trump juga menyoroti kebijakan energi dan imigrasi pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Starmer. Situasi politik di London semakin menarik setelah Menteri Pertahanan Inggris John Healey memilih mundur dari jabatannya dalam beberapa pekan terakhir. Healey disebut mengkritik pemerintah karena dinilai belum memberikan anggaran pertahanan yang memadai bagi keamanan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kuba meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggelar sidang khusus untuk membahas embargo yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara itu. Melalui sidang tersebut, Havana berencana menyampaikan kecaman terhadap kebijakan Washington yang dinilai semakin menekan Kuba di tengah krisis ekonomi yang berlangsung. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mengajukan permintaan resmi kepada Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus pada 7 Juli mendatang. Menurut Rodriguez, sidang itu akan jadi forum bagi Kuba untuk menyoroti berbagai kebijakan Amerika Serikat yang dianggap merugikan dan mengancam kedaulatan negaranya. Rodriguez menuduh Amerika Serikat menerapkan tekanan ekonomi melalui pembatasan di sektor energi dan berbagai kebijakan lain yang diklaim memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Kuba. Pemerintah Kuba menilai kebijakan tersebut telah memberikan dampak besar terhadap ketersediaan energi, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Kuba juga menuduh misi Amerika Serikat di PBB berupaya menghalangi pembahasan isu embargo melalui tekanan diplomatik terhadap negara-negara anggota. Menurut Rodriguez, upaya tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan fungsi Majelis Umum PBB sebagai forum internasional. Sejak tahun 1992, Majelis Umum PBB berulang kali mengeluarkan resolusi yang mendesak dihentikannya embargo Amerika Serikat terhadap Kuba. Meski demikian, resolusi tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, dan hingga kini Washington masih mempertahankan kebijakan sanksinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan berkompromi terkait kendali atas Selat Hormuz. Ghalibaf juga memperingati Amerika Serikat tidak melampaui ketentuan dalam memorandum kesepahaman yang telah disepakati kedua negara. Dalam sebuah wawancara, Ghalibaf menyatakan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz merupakan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan. Menurutnya, Iran akan terus menjamin keamanan dan kelancaran layanan di jalur pelayaran strategis tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ghalibaf menyebut seluruh persiapan hukum dan layanan telah diselesaikan bersama Oman, dan implementasinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ghalibaf juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan terhadap Iran. Ia menuduh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berupaya mendorong negara-negara Teluk untuk menentang Iran dan mendukung normalisasi hubungan Lebanon dengan Israel. Menurut Ghalibaf, langkah tersebut bertentangan dengan semangat memorandum kesepahaman yang bertujuan menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Lebanon. Meski demikian, Ghalibaf menegaskan Iran tetap berkomitmen menjalankan memorandum kesepahaman dengan Amerika Serikat. Namun ia menilai proses negosiasi yang sedang berlangsung harus dipandang sebagai bagian dari pertarungan diplomatik dengan pihak yang masih dianggap sebagai lawan. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat masih terus berlangsung untuk mencapai kesepakatan final, dengan isu keamanan kawasan dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu pokok pembahasan utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan pelatih Korsel dilarang masuk ke kafe. Informasinya usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, 4 orang dilaporkan tewas saat perayaan kemenangan tim nasional Meksiko atas Ekuador dalam Piala Dunia 2026 di Mexico City. Pemerintah kota Meksiko menyatakan 3 korban meninggal diduga akibat kehabisan napas saat berdesakan di tengah kerumunan pendukung yang memadati kawasan Paseo de la Reforma. Ketiga korban terdiri dari seorang pria berusia 44 tahun serta 2 perempuan berusia 19 dan 48 tahun. Petugas medis sempat memberikan tindakan resusitasi di lokasi sebelum membawa mereka ke rumah sakit, namun nyawa ketiganya tidak tertolong. Korban keempat merupakan seorang pria berusia sekitar 30 tahun yang hingga kini belum berhasil diidentifikasi. Ia dilaporkan mengalami kejang, pendarahan saluran cerna dan henti jantung saat menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah kota Meksiko menyatakan kejaksaan telah membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian dan menentukan ada atau tidaknya pihak yang bertanggung jawab. Otoritas juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, menegaskan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas dalam setiap perayaan massal di masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kekecewaan atas gagalnya Korea Selatan melaju ke babak gugur Piala Dunia 2026 meluap hingga ke jalanan Seoul. Sejumlah pemilik kafe dan juga restoran memasang tulisan bernada satir yang melarang mantan pelatih timnas Hong Myung-bo masuk ke tempat mereka. Rekaman yang diambil pada Rabu memperlihatkan papan bertuliskan dilarang masuk untuk mantan pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo terpasang di pintu masuk sebuah restoran dan kafe di Seoul. Pemilik restoran mengatakan tulisan tersebut dibuat sebagai bentuk guyonan untuk melampiaskan kekecewaan, mengingat skuad Korea Selatan dinilai sebagai salah satu yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Pemilik kafe lain mengaku sempat optimistis setelah Korea Selatan menang atas Ceko pada laga pembuka. Namun kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan memupus harapan tim melaju ke babak 32 besar. Aksi satir ini juga menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian banyak warga. Sebagian pengunjung bahkan sengaja datang ke lokasi untuk berfoto dengan papan larangan tersebut. Hong Myung-bo juga memutuskan mundur dari jabatannya setelah kekalahan Korea Selatan dari Afrika Selatan, mengakhiri perjalanan timnas di Piala Dunia 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan pendukung tim nasional sepak bola Republik Demokratik Kongo memadati zona nonton bersama di Kinshasa untuk menyaksikan laga babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Meski tim kebanggaan mereka harus mengakui keunggulan Inggris, para pendukung tetap memberikan apresiasi atas penampilan Leopards. Rekaman menunjukkan suasana meriah di zona penggemar saat warga menyaksikan pertandingan dan memberikan dukungan sepanjang laga. Namun suasana berubah menjadi haru dan kecewa setelah peluit panjang menandai kekalahan dari Kongo. Salah satu pendukung bernama Mulumi menilai timnas Kongo telah menampilkan permainan yang baik meski harus kalah pada menit-menit akhir pertandingan. Match leki nango bien to beti bale. Bagesa to komi na dernière minute échoué. Ba ko felité. To komi da musika na 8e de finale ezala ba équipe mi ba komi wana te. Courage kaka na peuple congolais. To lembate ane musu to continuer to avancer susu. To suka su place to sukite. Mais to koleka su 8e de finale to lembate courage. Pendukung lain bernama Winston juga menyampaikan apresiasinya kepada Leopards. Menurutnya, meski tersingkir dari turnamen, dukungan dan kecintaan masyarakat terhadap tim nasional tetap tidak berubah. Hasil ini mengakhiri perjalanan bersejarah dari Kongo di Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, Leopards berhasil menembus babak gugur dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang tersebut. Inggris memastikan kemenangan melalui 2 gol yang dicetak Harry Kane pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil itu membawa Inggris melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi salah satu tuan rumah Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim nasional Iran juga resmi meninggalkan Meksiko setelah tersingkir dari ajang Piala Dunia FIFA 2026. Sebelum bertolak, para pemain dan ofisial menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga, tujuan yang juga telah memberikan dukungan dan sambutan hangat selama turnamen berlangsung. Selama Piala Dunia 2026, timnas Iran menjadikan kota Tijuana di Meksiko sebagai basis pemusatan latihan. Keputusan ini diambil setelah tim menghadapi kendala visa dan pembatasan masuk ke Amerika Serikat. Sebelum meninggalkan Tijuana,
para pemain menyempatkan diri menyapa para pendukung yang datang ke pusat latihan tim. Mereka menandatangani album stiker, bola, dan bendera yang dibawa para penggemar sebagai kenang-kenangan. Pelatih kepala Iran, Amir Galenoy, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Meksiko atas keramahan yang diberikan kepada timnya. Menurutnya, meskipun rombongan akan meninggalkan Tijuana, kenangan dan hubungan yang terjalin dengan warga setempat akan selalu diingat. Dalam surat terbuka, Federasi Sepak Bola Iran juga menyebut Meksiko sebagai rumah kedua bagi timnas Iran. Federasi menilai, Meksiko tidak hanya berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan rasa hormat kepada para tamu. Meski demikian, pihak Iran juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan turnamen. Mereka menilai keputusan logistik dan organisasi kompetisi mempengaruhi kesetaraan kondisi pertandingan, terutama pada laga terakhir fase grup. Meski gagal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026, timnas Iran meninggalkan Meksiko dengan kesan mendalam dan hubungan hangat yang terjalin dengan masyarakat Tijuana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kolektor di Sao Paulo, Brasil berupaya merebut kembali rekor dunia Guinness untuk koleksi jersey sepak bola terbanyak. Saat ini ia juga telah mengumpulkan lebih dari 8.500 jersey dari berbagai negara. Casio Brandao menjadikan kecintaannya terhadap sepak bola sebagai sebuah arsip hidup yang menyimpan sejarah olahraga paling populer di dunia. Di ruang budaya miliknya di Sao Paulo, ribuan jersey tersusun rapi bersama foto bertanda tangan, miniatur pemain, dan berbagai koleksi bersejarah. Brandao mengaku mulai mengoleksi jersey karena ingin mengabadikan cerita dan sejarah di balik setiap pertandingan. Menurutnya, sebuah jersey mampu membawa penggemar merasakan suasana stadion dan kedekatan dengan para pemain. Salah satu koleksi paling istimewa adalah jersey yang pernah dikenakan Pele saat bertemu Ratu Elizabeth II dalam kunjungannya ke Brasil pada tahun 1968. Koleksinya juga meliputi ratusan jersey timnas Brasil dari berbagai edisi Piala Dunia, serta beragam artefak langka dari Stadion Maracanã. Pada tahun 2024, Guinness World Records mencatat koleksi Brandao berjumlah 6.101 jersey. Kini, jumlah tersebut telah bertambah menjadi 8.532 jersey, termasuk lebih dari 400 jersey timnas Brazil dan jersey dari 199 tim nasional di dunia. Sebagian koleksi tersebut dipamerkan untuk umum, termasuk jersey yang berkaitan dengan bintang sepak bola dunia, seperti Lionel Messi, Zinedine Zidane, dan Wayne Rooney. Meski demikian, Brandao masih berada di bawah pemegang rekor saat ini, kolektor asal Kolombia Gustavo Arbeláez, yang memiliki 8.538 jersey. Brandao pun terus berburu koleksi baru untuk kembali meraih gelar rekor dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan besar kemenangan Meksiko atas Ekuador di Piala Dunia menyisakan tumpukan sampah di berbagai sudut Mexico City. Di balik euforia, 3 orang dilaporkan tewas saat ribuan supporter memadati pusat kota. Petugas kebersihan terlihat membersihkan tumpukan sampah yang menutup trotoar, jalur kendaraan hingga pembatas jalan di kawasan Zocalco Angel of Independence dan Paseo de la Reforma. Sejumlah supporter menyayangkan kondisi jalanan usai perayaan. Mereka menilai kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Warga juga menilai kurangnya tempat sampah menjadi salah satu penyebab menumpuknya sampah selama perayaan massal. Mereka mendorong pemerintah menyediakan lebih banyak fasilitas pembuangan sampah pada acara besar. Di tengah keramaian, seorang perempuan terjatuh dan harus mendapatkan penanganan medis. Menurut saksi, kondisi jalan yang dipenuhi genangan air diduga turut menyebabkan insiden tersebut. Pihak berwenang Mexico City juga mengkonfirmasi 3 orang meninggal dunia akibat kehabisan oksigen saat berdesakan di kawasan Angel of Independence dan Paseo de la Reforma. Pemerintah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban serta menghimbau masyarakat agar merayakan kemenangan olahraga secara lebih aman dan tertib. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kawasan lahan basah nasional Sehe di Provinsi Liaoning, China menjadi destinasi ekowisata yang kian populer. Wilayah yang juga dahulunya dikenal sebagai pusat pertambangan batu bara, kini bertransformasi menjadi kawasan hijau yang menarik ribuan pengunjung. Rekaman video memperlihatkan hamparan lahan basah yang hijau, pulau-pulau kecil berlapis rumput, serta jalur air berkelok yang membelah Taman Nasional Sehe. Taman ini terletak di Kabupaten Fushun, sebuah wilayah yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan batu bara di Cina. Keindahan alam tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari kota Shenyang, untuk berlibur dan menikmati pemandangan. 特意从沈阳来，从网上刷到适合国家湿地公园，特别好看。今年孩子放假了，特别带着家人一起过来打卡拍照啥的。 Seiring berkurangnya aktivitas pertambangan, pemerintah setempat mengembangkan kawasan hutan, sungai, dan lahan basah sebagai bagian dari transformasi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Lahan basah sering disebut sebagai ginjal bumi karena memiliki peran penting dalam menyaring air, mengurangi resiko banjir, serta menyerap karbon. Di Fushun, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena kawasan ini berkaitan dengan sumber daya air utama di Provinsi Liaoning. Pemerintah setempat terus memperkuat upaya perlindungan lingkungan melalui pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas air, dan pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masa depan teknologi dan juga otomasi industri dipamerkan dalam ajang Smart Tech Korea 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pameran ini menampilkan beragam inovasi terbaru di bidang kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi industri cerdas. Digelar di Cox Convention and Exhibition Center Smart Tech Korea 2026 menjadi edisi terbesar sejak pameran ini pertama kali diselenggarakan 15 tahun lalu. Ratusan perusahaan teknologi turut berpartisipasi dalam pameran yang terbagi ke dalam berbagai zona khusus, termasuk pameran kecerdasan buatan dan big data, Robotech Show, Smart Factory and Logistics Show, serta hall khusus teknologi kuantum. Beragam robot layanan menarik perhatian pengunjung, mulai dari robot yang mengambil minuman dari rak toko, mengantarkan pesanan makanan, hingga robot humanoid yang menari dan berinteraksi dengan pengunjung. Salah satu atraksi yang menjadi pusat perhatian adalah robot humanoid yang mampu menampilkan gerakan kompleks, termasuk menari, berpose membentuk tanda hati dengan tangan, hingga melakukan gerakan olahraga. Pengunjung juga disuguhi demonstrasi teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan generatif dengan sistem robotik. Pameran ini juga menampilkan berbagai solusi otomasi, industri dan juga logistik cerdas, termasuk robot yang mampu memindahkan barang secara otomatis dan sistem transportasi berbasis kecerdasan buatan. 포정을 짓고 움직이고 하는 거를 저희가 하는 게 아니고 이 안에 내부에 내장되어 있는 LLM에서 자기가 판단해서 동작을 구현하는 그런 적입니다. 그래서 요거는 저희가 3D 프린터로 표면을 만든 거고요. Selain pameran, industri pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai atraksi hiburan berbasis robot, seperti robot anjing, robot pemain sepak bola, hingga kursi roda otonom yang menunjukkan beragam penerapan teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Smart Tech Korea 2026 menegaskan posisi Korea Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi robotika di kawasan Asia maupun dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses restorasi Masjid Al-Sultaniyah di kota Aleppo, Suriah membuka peluang langkah bagi para arkeolog untuk menelusuri lapisan sejarah kuno yang selama ini tersembunyi di bawah kawasan bersejarah tersebut. Kaskavsi yang juga dilakukan menjelang pemugaran besar itu mengungkapkan temuan arkeologis penting termasuk sistem penampungan air peninggalan era Ayyubiyah yang diperkirakan telah berusia sekitar 800 tahun. Rekaman yang diambil pada Senin 29 Juni 2026 menunjukkan kondisi masjid yang masih menyisakan bekas kerusakan akibat perang saudara, termasuk lubang, jejak kebakaran, dan bagian bangunan yang rusak. Di lokasi yang sama, proses ekskavasi arkeologi telah dimulai menjelang pemugaran besar. Kepala Departemen Ekskavasi Arkeologi Aleppo menyebut kondisi saat ini justru memberikan kesempatan yang selama ini sulit dilakukan karena terhalang struktur bangunan yang sudah ada. Menurutnya, kota Aleppo menyimpan berlapis-lapis peradaban di bawah permukaannya. الاكتشاف اللي صار مديرية الآثار فرضت على كل مبنى مهدم يعاد ترميمه لازم نعمل فيه أعمال تنقيب وأعمال أسبار أثرية لأنه في كل بيقول مثل كل محنة فيها منحة فنحن حلب تعرضت لمحنة كبيرة المنحة اللي ممكن هلا نحصل عليها كان تنقيب صعب جدا بسبب وجود المباني القائمة حاليا
في عندنا فرصة كثير مهمة لحتى نكتشف فترات الأقدم الموجودة في مدينة حلب. فعملنا الأسبار لأنه كان في رخصة للتنقيب، في متبرع كريم السيد عبد العزيز السخني تبرع في ترميم المدرسة، فعملنا تنقيبات والحمد لله رب العالمين أكرمنا بالاكتشافات المهمة هاي. Tim peneliti menjelaskan bahwa jejak yang berpotensi ditemukan berasal dari berbagai era, termasuk masa Bizantium, Romawi, Helenistik, hingga zaman perunggu. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada bagian sejarah kota yang belum terungkap. Salah satu temuan paling menonjol adalah sistem penampungan air peninggalan dinasti Ayyubiyah. Para arkeolog menemukan rangkaian reservoir air yang dipahat langsung pada batu dan diperkirakan pernah menyuplai kebutuhan air kota sekitar 8 abad lalu. Masjid Al-Sultaniyah sendiri berada tepat di depan benteng bersejarah Aleppo dan dibangun pada abad ke-13 pada masa dinasti Ayyubiyah. Bangunan ini pernah mengalami restorasi pada tahun 2005 sebelum kemudian rusak dalam pertempuran di Aleppo pada 2014. Sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, Aleppo menjadi saksi berbagai peradaban selama ribuan tahun dan hingga kini masih menyimpan banyak jejak sejarah yang menunggu untuk diungkap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.